saya berbicara sedikit mengenai impian nih. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu punya impian apa? Apakah pengen jalan-jalan ke luar negeri, ataukah pengen punya rumah yang besar, atau punya mobil, atau punya istri yang cantik, atau punya anak yang imut-imut? Nah, bagaimana kalau misalnya ini ditukar dengan kesehatan Anda? Saat kita terbaring di rumah sakit, sepertinya untuk mendapatkan itu semua agak-agak susah. Ya. Nah, kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak berarti tanpa kesehatan. Ya, jadi kita harus kalau disuruh pilih lebih baik sehat ataupun kaya, kalau saya lebih milih saya sehat. Karena dengan sehat saya masih bisa berjuang, saya bisa mencari nafkah, saya bisa mewujudkan cita-cita saya. Oke. Bahkan ada orang yang sangat kaya aja dia mau membarterkan uangnya sekian miliar untuk mendapatkan waktu dia bisa hidup lebih lama lagi. Tapi kayaknya nggak bisa. Semua orang pengen pengen panjang umur tapi sudah punya waktu masing-masing. Oke. Nah, WHO memprediksi angka hidup harapan hidup manusia sebenarnya adalah 100 tahun ya. Karena dari penelitian-penelitian dan beberapa daerah juga masih ada manusia yang hidup sampai 100 tahun lebih. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dia? Ya, 80% yang mempengaruhi dalam umur itu adalah penyakit. Ya, penyakit disebabkan oleh faktor luar. Sebelum tahun 50-an ini mulai terjadi wabah, pandemi ya. Dulu disebabkan oleh bakteri yang bisa sampai membunuh banyak sekali eh, apa namanya, banyak sekali temukan antibiotik. Nah, saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Pandemi ini disebabkan oleh virus. Nah, virus ini dibilang dicari obatnya, ini masih dicari. Tapi kita bisa lakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya paparan virus yang berlebihan. Jadi kita harus memperkuat imunitas kita. Ya, banyak sekali pestisida, zat pengawet, zat pewarna, virus, bakteri, parasit. Ini banyak mempengaruhi kehidupan kita. Oke. Polusi udara, ya, mungkin saat ini banyak sekali pohon-pohon ditebang. Jadi untuk karbon CO2 ini tidak ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan dan dirubah ke oksigen yang untuk kita hirup. Stres fisik, mental, banyak stres, 60% penyakit dan bom waktu. Karena apa? Tiba-tiba bisa menyerang kita. Oke. Selanjutnya, nah ini banyak sekali dulu bertebaran ayam berformalin. Ayam-ayam itu karena banyak yang nggak laku, akhirnya diawetin. Itu formalin. Oke. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu jika Anda penyakit-penyakit seperti diabetes, ya, gula darah, itu kena kanker dan meninggal karena kanker rahim. Usianya baru 39 tahun. Kebayang nggak? Kanker rahim, dia belum pernah menikah, cuman kayaknya dengan pola hidup beliau yang agak dokter gitu, atau mungkin karena genetik juga, dia ada kanker rahim, akhirnya menyebar, sudah terlambat menyebar ke liver, ke pencernaan, dan akhirnya nggak bisa tertolong dan meninggal. Oke. Kita juga takut juga karena kanker ini sekarang sudah menyebar ke umur-umur masih muda ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita
kanker, kena jantung, ataupun ada bagian tubuh kita yang tidak sempurna, ini sakit. Nah, pembunuh ini menurut data WHO 2018 ya, saya tadi buka-buka searching, ternyata 2018 pembunuh ini masih berkeliaran bukannya teroris ya, tapi nomor 3 adalah kecelakaan lalu lintas. Ini banyak merenggut korban jiwa. Kemudian TBC ya, TBC saat ini masih menjadi pembunuh terbesar nomor 2 di WHO ya, karena TBC tidak seperti impact-nya tidak seperti COVID sih, tapi berkepanjangan, dan itu banyak sekali di puskesmas kita temui pasien-pasien TBC yang sampai sekarang perlu ditangani. Dan kalau sudah kena TBC, ini sangat hati-hati terhadap COVID, karena ini bisa juga menyerang pada para penderita TBC COVID cepat sekali. Nah, nomor satunya ternyata siapa? Ternyata invisible killer. Ini penyakitnya adalah penyakit pembuluh darah dan jantung. Ya, ini tiba-tiba kejadiannya. Sebenarnya mungkin kita sudah dikasih tahu tanda-tanda dari tubuh kita sendiri. Kita suka nyelekit di bagian sebelah kiri, kemudian kita suka kesemutan ataupun kesemutan di bagian-bagian tertentu, dan kita juga suka pusing karena tensi, bisa tensi tinggi, bisa tensi rendah. Nah, penyakit jantung koroner itu nomor 1 di dunia sampai saat ini. Oke, setiap 2 menit 1 orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Ya, artis-artis juga banyak banget. Dan hari ini baru saja saya terima berita bahwa Prince Philips dari Inggris, ya, beliau juga meninggal hari ini, itu dikarenakan faktornya juga salah satunya jantung. Selain dari faktor usia, dia juga jantung juga bermasalah. Oke. Nah, jadi hati-hati kalau yang namanya angin duduk, Bapak Ibu, ini kita suka dengar angin duduk. Padahal kalau nama medisnya itu angina pectoris ya. Jadi biasa dibilangnya angin duduk ya. Ini bisa terjadi kalau kita telat makan, terus kecapean terlalu berlebih. Bahkan ini sampai sopir bus aja itu bisa tewas mendadak. Dan bukan hanya sopir bus saja, saya juga ada beberapa teman driver online itu juga ada yang meninggal tengah malam karena dia lagi galau. Itu tiba-tiba istirahat di Alfamart, duduk sebentar, berapa menit kemudian tiba-tiba udah nggak ada karena meninggal karena serangan jantung. Oke, nah, ini banyak lagi kasus-kasus. Oke, penyakit peringkat pertama di India, di Amerika, Cina, dan Indonesia, ini salah satunya juga hipertensi. Hipertensi sangat berbahaya untuk orang dewasa dan orang tua. Tapi saat ini trennya menyerang usia lebih muda. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Penderita hipertensi termuda berusia 8 tahun di Cina. Nah, ini karena kasus dari pola makan yang sembrono. Oke. Nah, 15% penyakit didapat melalui genetik. Jadi kalau misalnya bapak ibunya atau orang tuanya itu punya riwayat hipertensi di atas 130, di atas 150/100, maka anak-anaknya juga mempunyai resiko yang 4 kali lipat untuk terkena penyakit yang sama. Ya, waduh, kok diwarisin ya penyakit? Kalau misalnya kecantikan diwarisin, ya itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau penyakit diwarisin, ya amit-amit. Ya. Nah, normalnya Bapak Ibu, untuk denyut jantung itu normalnya 90/120 untuk sistolik. Jadi tekanan atas. Tekanan bawah diastolik itu
normalnya 60 sampai 79 atau 80 ya, itu normal. Kalau kita punya tensi di atas 120 sampai 140, itu kita harus waspada. Kita harus perbaiki pola makan, pola istirahat, karena kalau tensi sudah di atas 120 sampai 140 dan diastoliknya di atas 80, itu sudah ada indikasi bahwa ini gejala ke hipertensi. Nah, hipertensi derajat pertama itu juga sudah mulai kalau di atas 140 sampai 160 ya. Kalau sudah sampai di atas 180 ini sudah bisa dibilang tekanan darah tinggi yang sangat tinggi. Ini hati-hati. Saya pernah nanganin pasien itu kebetulan penyakit stroke, dia lumpuh total. Itu tensinya 200 ya. Tensinya 200 per 150. Itu usia beliau kalau nggak salah sekitar 58 ya. Itu tensinya tinggi sekali. Alhamdulillah kita tangani stroke-nya itu pakai BC, kardio, dipsi, itu seminggu kemudian dia bisa jalan lagi. Dari yang lumpuh total dia bisa jalan lagi. Kemudian saya terapi sampai 3 bulan, kondisinya makin baik. Tapi terjadi lagi serangan stroke di tahun-tahun berikutnya, tapi selama 5 tahun itu tidak pernah ke rumah sakit, hanya kita tangani dengan herbal. Ya, alhamdulillah, kalau dia bisa menjaga mentalnya, bisa menjaga kondisinya, itu cukup stabil. Nah, hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes itu berhubungan dengan arteriosklerosis ya, atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini di sebelah mana nih? Sebenarnya bisa terjadinya di pembuluh darah mana aja, tapi paling besar itu di bagian arteri koronaria ya, di jantung koroner. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini kalau terjadi ada penyumbatan di bagian arteri koroner ya, terjadi plak di sini. Nah, otomatis aliran darah ini tidak bisa terkirim ke bagian yang bawah. Nah, apa yang terjadi? Otot-otot jantung di bagian bawah ini akan tidak dapat suplai darah. Nah, kalau tidak dapat suplai darah, otomatis tidak ada nutrisi yang diberikan. Yang otomatis sel-sel ini akan berhenti berfungsi. Ya, jadi otot-otot jantung akan bermasalah dan tidak bisa berdenyut. Akhirnya jantungnya kolaps. Ya. Nah, penyumbatan seperti ini terus bagaimana nih? Ya. Jantung itu memompa 6.500 liter per hari. Bayang dong, jantung ini selalu memompa. Tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, selesai. Jadi ini jantung ini terdiri dari otot-otot polos. Ya, otot-otot polos ini dia selalu bergerak secara sendiri, otomatis. Ya, kalau otot-otot di tangan itu otot lurik ya, ini tidak secara otomatis karena kita yang menggerakkan. Tapi kalau jantung dan pencernaan ini otot-ototnya otot-otot polos ya. Nah, kebayang dong kalau berdenyut ini setiap hari dipompa seperti pompa air, jalan terus, tapi ada sumbatan di saluran pembuluh darahnya, apa yang terjadi? Tekanannya tinggi ya. Dan kalau misalnya kesumbat di bagian selanjutnya, otomatis otot jantung rusak dan akan mati. Nah, kebayang kalau misalnya kesumbatnya di otak, ini bisa jadi stroke. Ya. Nah, kalau misalnya sampai pecah, ya udah stroke-nya pendarahan, otomatis darah keluar dari pembuluh darahnya, dan itu akan lebih sulit lagi. Nah, ini untuk kasus-kasus stroke, ini di ring, biasanya coronary stent. Coronary stent ini prosedur
medis di mana kita membuka jalan dan memasang ring. Ring ini atau stand ini dia biasanya dari bahan logam, tapi ada juga yang bahannya plastik, ya. Dan ini kalau sudah dipasang, ini untuk seumur hidup sampai meninggal, tidak bisa diambil lagi. Nah, ini biasanya kalau dilakukan kalau sudah di atas 95%, ya. Jadi kalau sudah 95%, ini tinggal di bypass atau di pasang ring. Ya, ada yang bisa sampai 3 ring, ada yang sampai 4 ring. Nah, di ring ini, di stand ini, itu tetap dikasih ada namanya obatnya antikoagulan. Jadi dia tetap membuat aliran darah supaya plak atau kolesterol yang menempel ini tetap bisa jalan. Tapi ini hanya bertahan biasanya beberapa tahun. Ya, kalau sudah sampai di ring beberapa kali dan sudah nggak bisa dibuka lagi jalannya, terpaksa di bypass. Jadi jantungnya dibuka. Kalau ini melalui kateter, melalui vena cava dari paha, ya, dikirimkan ke jantung. Dan ini operasinya sadar, jadi hanya dioperasi hanya di biusnya bius lokal, ya. Jadi saat terjadinya operasi ini masih sadar. Oke, seperti ini. Jadi dipasang, kemudian dipompa, dikasih balon tengahnya, setelah itu ringnya kebuka, kemudian dikempesin lagi balonnya dan akhirnya ditarik lagi. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih bisa terjadi penyumbatan? Ini karena kurangnya antioksidan, ya. Antioksidan itu kita bisa dapetin dari mana? Dari vitamin C, vitamin E, dan beta karotin, ya. Jadi kalau misalnya kita jarang minum vitamin, kita jarang makan makanan yang sehat, otomatis bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah, ya, terutama di arteri koroner. Ya. Kalau sudah teroksidasi dengan radikal bebas, dengan tambahan dari polusi-polusi, otomatis ini akan menyumbat pembuluh darah. Oke. Nah, bagaimana mencegahnya? Salah satunya dari Greenwood ini kita bisa pakai ginkgo biloba, ya. Ginkgo biloba, atau di sini bisa juga cardio power, ya. Saya ingin agak fokus di sini karena cardio power ini memang benar-benar membantu untuk penyumbatan di jantung, ya. Ini komposisi utamanya itu sibakton oil. Sibakton oil itu sejenis tumbuhan yang sebenarnya adanya di gurun pasir, dan itu kebayang kondisi di gurun pasir itu sangat-sangat ekstrim, tapi pohon ini bisa hidup dan bisa tumbuh, dan buahnya inilah yang diambil. Itu namanya sibakton oil. Diambil minyaknya. Oke. Dan itu sangat berharga sekali karena agak susah juga itu ditumbuhkan. Oke. Ada ginseng juga, ada salvia, ada ligustikum, ya, ada panax ginseng. Ini yang membuat pembuluh darah ini melebar dan akhirnya mengencerkan darah. Nah, khasiat dari sibakton oil, dia memperluas arteri koroner. Jadi kalau misalnya sudah faktor usia, kebayang nggak Bapak Ibu pernah lihat selang air itu kalau dialirin air terus-menerus, itu dia akan ada lumutnya, ya. Dan ada lumutnya, dan dia lama-lama si selang ini akan tepok, ya. Tepok tuh istilahnya udah tidak elastis lagi, ya. Dan itu bisa mudah pecah. Nah, sibakton oil dia membantu melenturkan kembali selang atau pembuluh darah di tubuh kita, ya. Dia memperluas arteri koroner, kemudian dia juga meningkatkan aliran darah,
Jadi otomatis darah yang dipompa ini juga diperkuat dan mengurangi pemborosan oksigen dan darah pada otot jantung. Karena kalau misalnya jantung ini dia berdenyut, dia ini membutuhkan oksigen untuk dia bergerak. Ya, otomatis kalau di dalam darah itu oksigennya kurang, ya otomatis jantungnya juga jadi terganggu. Dan si Bacton oil dia mengurangi kekentalan plasma darah dan juga mencegah pembekuan darah. Ini luar biasa sekali. Dulu juga si Bacton oil kalau yang untuk soft gel tapi dulu banget itu bisa untuk ke kanker rahim ya. Nah, kalau di sini kita pakainya kapsul, dia membantu pemulihan sirkulasi otak yang terhambat. Jadi kalau sering pusing, daya ingat menurun, ajar aja pakai cardio power ya. Ini dia memperbaiki untuk ke aliran darah di otak juga. Oke. Mencegah kekurangan darah pada otot jantung, memperbaiki kinerja jantung, pemulihan penyakit jantung koroner ya. Dan ini memang sudah terbukti banyak sekali yang terbantu untuk jantungnya yang kesumbat pakai cardio power. Oke. Nah, kelompok pemakai siapa aja? Ya, yang pasti penderita penyakit pembuluh jantung, pembuluh darah dan jantung, dan penderita hipertensi dan kolesterol tinggi. Jadi kalau misalnya memang ada keluarga kita yang pola makannya agak sembarangan, tolong diingatkan untuk minum suplemen. Ya, salah satunya dari si Bacton oil ini dari cardio power. Oke, keunggulan dari cardio power, dia dosisnya kecil, mudah dikonsumsi, komposisinya cepat larut, ya, tidak menyebabkan gangguan pada lambung dan usus. Nah, ini yang biasanya kalau obat-obat jantung itu pasti disertai dengan antispasmus untuk di usus. Jadi supaya meredakan peristaltik lambung terlalu berlebihan. Biasanya seperti itu. Jadi obat jantung itu pasti ada obat jantung, kemudian obat lambungnya, terus ada pengencer darahnya, terus ada penurun tensi. Jadi sekali minum itu kalau dari medis itu bisa sampai 4-5 kapsul sekali minum gitu ya. Dan itu diminum seumur hidup ya. Karena memang tidak bisa menangani langsung semuanya gitu. Jadi dia hanya mencegah supaya darahnya encer, tensinya turun, lambungnya nggak sakit ya. Itu dari medis. Oke. Produk berkualitas tinggi untuk merawat jantung dan pertolongan pertama untuk membantu pemulihan gejala-gejala penyakit jantung. Ya. Ini efektif sekali cardio power. Cukup 1-2 kali ya sehari, 1 kali atau 1 butir. Kalau emang sudah di atas 90% penyumbatan, gunakan 2 butir. Cukup sekali aja bisa atau 2 kali juga boleh. Oke, kemudian ini ada lecithin. Lecithin ini bisa dibilang vitamin E dosis tinggi ya. Kelebihan dari lecithin ini kualitasnya tinggi dari kedelai alami non modifikasi genetik. Jadi memang murni dari tumbuhan kedelai yang sudah diekstrak. Penggunaan teknologi ekstraksi karbon dioksida ini super kritis pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Ya, karena kalau di atas 50 derajat Celcius, lecithin pecah. Ya, jadi lecithin juga harus di kondisi suhu di bawah 25 derajat. Nah, lecithin ini juga disempurnakan dengan ekstrak biji anggur, di mana ekstrak biji anggur ini dia mengandung resveratrol dan vitamin E. Jadi untuk ngebor penyumbatan pembuluh darah ini dibantu dengan ekstrak biji anggur. Nah, kapsul lecithin dari Greenwood itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Oke. Manfaat lecithin ini sangat luar biasa untuk meningkatkan intelektual, memori. Jadi kalau bagi yang sudah mulai
menurun daya ingat, Alzheimer, ataupun memang sudah ada gangguan gara-gara stroke, biasanya menurun daya ingatnya, kasih aja lecithin ya. Kemudian buat yang kulitnya suka kering ya, suka jerawatan parah nih, untuk yang anak-anak muda biasanya ketidakstabilan hormon, ini bisa dibantu juga dengan lecithin. Mencegah rambut rontok, bintik-bintik penuaan. Oke. Pemulung vaskular ya, jadi dia ngambilin darah-darah yang bermasalah ya. Mencegah untuk aterosklerosis. Mencegah dan pengobatan untuk pikun, meningkatkan fungsi otak. Lecithin juga dia melindungi ginjal ya, jadi menjaga untuk di pankreas juga, untuk diabetes dan empedu, itu sangat membantu sekali. Saya nanganin pasien-pasien yang ada gangguan empedu, terutama yang batu empedu, itu pakai lecithin ya. Terutama juga yang ada gangguan ke fungsi hati, itu juga pakainya lecithin. Menghilangkan gejala sembelit, kecemasan, ya, herpes, dan resep psikologis ya, ini kalau misalnya yang suka gampang galau ataupun dia suka panik panic attack ya, ini bisa pakai lecithin. Oke, untuk kelompok pemakai ini bagi yang tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah, ini tadi sama. Orang-orang yang konsumsi alkohol ini juga dinetralisir pakai lecithin. Cukup 1-2 kali sehari, 2 kapsul setiap minum, sekali makan, setelah makan ya. Taruhnya di suhu kamar di bawah 25 derajat ya. Jadi kalau bisa, sekarang kan lagi panas-panasnya ya, jangan ditaruh di luar karena bentuknya itu juga soft gel, tolong taruhnya di kulkas. Oke. Setelah digunakan tutup rapat ya, hindari jangkauan anak-anak. Ibu hamil perlu resep dokter, iya, karena memang ada beberapa dari ibu hamil yang sensitif terhadap vitamin E. Produk ini bukan pengganti obat ya. Jadi ini jangan langsung kalau ada gangguan ke jantung atau ke pembuluh darah, udah pakai ini aja, jadi obat dokter langsung di stop, jangan. Ini tetap sebagai support untuk kesembuhan ya, harus dengan. Dan ini yang luar biasa, ada produk super coenzim Q10 dari Greenwood. Ini memang kayaknya dari perusahaan kita doang ya, Q10-nya ini luar biasa. Nah, ini Q10 dari kita itu dari coenzim Q10 dan tumbuhan salvia. Dia molekulnya kecil, murni, alami, bentuk kapsul, sangat mudah diserap untuk tubuh. Jadi memang kalau ada ketidakstabilan denyut jantung ataupun lemah jantung, gagal jantung, ini bisa dipakaikan. Jadi dia kebutuhannya mikro, tapi sangat dibutuhkan untuk jantung berdenyut. Ya, jadi koenzim ini mikro, tapi wajib dibutuhkan. Nah, ini kita bisa kasih super CoQ10. Ya, CoQ10 ini meningkatkan imunitas, terutama memang yang faktor sudah lanjut usia. Dia juga membantu pengobatan penyakit jantung, hipertensi. Ya. Sekali lagi, membantu pengobatan, tapi bukan obat. Ya, membantu pengobatan untuk mensupport kinerja dari jantung. Okay. Kelompok pemakai ini yang perlu menjaga kesehatan tubuh, kesehatan jantung, kita gagal jantung kongestif, angina, diabetes,
gangguan paru obstruktif kronik yang gampang capek, pakainya super CoQ10. Oke, untuk dosisnya 1x2 aja. Nah, kemudian ini saya mau informasikan mengenai Deep Sea Fish Oil Green World. Ini dari minyak ikan laut dalam, ya. Jadi rahasia orang Eskimo di daerah Kutub Utara itu kenapa kok mereka di sana suka makannya tuh daging, selalu protein, karena untuk menjaga tubuh selalu hangat. Nah, makanan orang Eskimo itu banyak sekali lemak, tinggi sekali kolesterol, tapi sangat sedikit yang menderita penyakit jantung. Ya. Kenapa? Karena mereka memburu dan mengkonsumsi ikan laut dalam jumlah yang sangat besar, dan itu membentuk fungsi perlindungan. Nah, ikan laut dalam ini sangat kaya dengan kandungan asam lemak tidak jenuh, yaitu omega 3, dan dua unsur utamanya yaitu EPA dan DHA. Nah, perbedaan minyak ikan laut dalam dengan minyak hati ikan kod, mungkin di luar sana banyak sekali, oh ini minyak hati ikan kod. Bapak Ibu, ini ada perbedaannya. Minyak ikan laut dalam ini sangat kaya dengan kandungan EPA dan DHA. Ya. Ini mempertahankan kesehatan sistem pembuluh darah. Ini dikonsumsi dalam waktu jangka panjang, ini tidak ada masalah. Tapi kalau minyak hati ikan kod, di mana unsur utama dia bukan omega 3, tapi adalah vitamin A dan D. Ya. Nah, dia memang membantu untuk melindungi daya penglihatan. Tapi kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, ini akan menimbun di dalam tubuh dan bisa menyebabkan toksik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih perbedaan deep sea kita dengan minyak ikan yang lain? Kalau Bapak Ibu punya styrofoam ya di rumah, itu silahkan digunting soft gel dari deep sea, diteteskan ke atas styrofoam, dan Bapak Ibu cobakan juga dengan minyak ikan yang lainnya. Silahkan tetes di atas styrofoam. Ya. Kalau misalnya minyak ikan itu bisa tembus di styrofoam itu membuktikan bahwa minyak ikan itu sangat-sangat bagus. Ya. Karena dia memang menghancurkan kolesterol dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu ditetesin dengan deep sea. Saya sudah pernah coba lakukan beberapa dari Amerika, dari Australia, dari Malaysia, dari China, dan kita teteskan, itu kita adu, dan ternyata punya kita yang bisa tembus. Ada satu dari kalau nggak salah dari Australia, itu juga bisa tembus, ya. Tapi yang lainnya tidak bisa tembus. Yang di Australia mungkin dia agak lebih lambat daripada kita punya. Kita punya tuh tetes berapa menit itu langsung bolong, gitu ya. Jadi kalau untuk yang penyumbatan pembuluh darah itu luar biasa. Ikan laut dalam, minyak ikan laut dalam ya, kalau di sini kita pakainya itu salmon, tapi salmon dari Atlantik Norwegia. Ya. Jadi di salmon ini sangat kaya dengan EPA dan DHA. Ya. Di dalam tubuh hewan darat hampir sama sekali tidak mengandung EPA dan DHA. Jadi memang adanya di ikan-ikanan. Tinggal ikan dari mana yang kita konsumsi. Ikan lele ada nggak? Ada, tapi tidak banyak. Ikan laut misalnya seperti kakap, ada tidak? Ada, tapi tidak banyak. Ternyata yang paling banyak itu adalah salmon, makarel,
sarden, itu hiu itu juga tinggi gitu. Tapi ternyata yang paling tinggi adalah ikan laut dalam, salah satunya salmon. Oke, EPA melindungi peredaran darah ya. EPA dikenal sebagai pembersih pembuluh darah, menurunkan lemak darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah, melindungi pembuluh darah dan jantung, dan menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya tensi tinggi, ya udah kasih aja Dipsy. DHA itu emasnya otak, untuk mengaktifkan sel otak, memperkuat daya ingat, memperlambat penuaan otak besar, dan memperkuat sensitif saraf. Oke. Dipsy ya ini menggunakan minyak ikan salmon laut dalam yang bebas polusi, bahan bakunya alami dan murni. Sangat kaya dengan EPA, DHA, dari asam lemak tak jenuh, ya, omega 3, omega 6 dan vitamin E. Oke. Asam lemak yang paling seimbang untuk keperluan nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan otak. Keunggulan dari kita, ya ini tadi saya sudah sebutkan, menggunakan ikan laut dalam dari perairan laut dari Atlantik Norwegia, ya, dan dilakukan 3 kali ekstraksi, teknologi ekstraksi bersuhu rendah. Jadi dapat minyaknya tuh benar-benar murni. Makanya pada saat kita teteskan ke styrofoam itu tembus, ya, karena dia punya molekul itu dia bisa mengebor penyumbatan pembuluh darah. Ini teknologi antioksidan terdepan dan menjaga fungsi minyak ikan dalam hal antioksidan dan penetralisir radikal bebas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada minyak jelantah itu ditetesin Dipsy itu buyar semua. Oke. Nah ini proses ekstraksinya dan pengemasan untuk produk Dipsy. Ya, menghambat penggumpalan trombosit, mengurangi pembentukan trombus. Nah, Dipsy ini sangat cepat untuk menurunkan trigliserid dan kolesterol dalam darah. Jadi kalau kolesterol itu di atas 250, langsung kasih Dipsy. Ini langsung membersihkan pembuluh darah jantung dan ngangkut sampah, yaitu memang benar-benar diurai. Plak-plak yang menyumbat di pembuluh darah itu diurai oleh Dipsy. Ya, mendorong emulsi kolesterol dan lemak netral untuk dibuang keluar. Jadi si minyak atau plak-plak ini akan dilisiskan, dihancurkan, kemudian diangkut dan akhirnya dikeluarkan melalui feses. Jadi jangan kaget kalau misalnya pembuangan kita itu agak-agak berminyak pada saat BAB-nya, ya. Jadi agak-agak licin. Menurunkan penyakit risiko penyakit arteriosklerosis, infark miokard, mencegah diabetes. Ya. Jadi kelompok pemakai ini para penderita hipertensi, hiperlipidemia, gula darah tinggi, peradangan otak, cerebral thrombosis atau stroke, dan Alzheimer, dan penderita kardiovaskular. Untuk dosisnya sehari 1-2 kali, 2 soft gel. Oke. Ya, produk terakhir yang saya mau bahas ini adalah kalsium soft gel. Bapak Ibu, kalsium ini sangat-sangat penting. Jadi kalau kita hipokalsemia, jadi kalau kita kekurangan kalsium, ini akan mengakibatkan banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi di tubuh kita. Jadi kalsium itu salah satu nutrisi tubuh, dia memang unsur penting pembentuk tulang. Tapi kalau kekurangan kalsium, ini nggak cuma tulang yang rusak, ya, semua organ tubuh juga bisa rusak. Oke. Kehilangan, kekurangan kalsium bisa menyebabkan osteoporosis, kropos, tulang rapuh, ya. Ini banyak sekali dialami oleh wanita dewasa, ataupun orang dewasa. Saya pernah menangani kasus osteoporosis di usia 14 tahun, ya. Ini dia patah tulangnya tuh bertubi-tubi.
Jadi memang begitu dicek itu kondisi tulang dia itu merah. Jadi bukannya hijau tapi merah karena dia eh, waktu itu ngambil barang di atas lemari, jatuh, patah tulang tangan. Kemudian eh, diobatin sama dokter, terus kalau nggak salah naik motor, terjadi lagi patah lagi di kaki. Jadi kaki dan tangan dia patah. Jadi itu butuh di kursi roda itu luar biasa bertahan berapa tahun. Dan saya arahkan untuk konsumsi kalsium, ya cuman mungkin karena kekurangan dana jadi agak terhenti, tapi alhamdulillah sih sekarang sudah pulih, cuman masih di dalam kursi roda gitu. Ini sudah sampai beberapa tahun kondisinya masih bagus karena dari kekurangan finansial. Oke, nah penelitian menunjukkan bahwa kehilangan kalsium juga terjadi pada pria, terutama kalau perokok. Kalau perokok berat, ngopi, ngopi berat itu juga bisa menyebabkan keropos tulang. Bayi dan anak-anak juga bisa menghambat pertumbuhan kalau dia kurang kalsium. Ya, kakinya O atau X, atau dia hidrosefalus, itu juga karena kekurangan kalsium. Kalsium ini sangat penting, tapi yang sangat dibutuhkan adalah darah. Maksudnya darah sangat membutuhkan kalsium. 99% memang ada di tulang dan gigi, tapi 1% itu mutlak ada di cairan darah. Nah, kalau si darah ini kurang dari 1%, dia akan ambil dari darah. Ya. Jadi pada saat diambil, otomatis kalsiumnya itu si kalsium di dalam tulang akan berkurang. Nah, si tulang itu ada namanya feedback mechanism. Jadi dia juga nggak mau segampang itu diambil kalsium dia. Dia juga akan ambil balik lagi si kalsium, tapi ternyata tidak bisa diserap oleh tubuh dan ini akhirnya terjadi pengapuran. Nah, itulah terjadinya pengapuran tuh gara-gara itu. Oke. Saat jumlah kalsium dalam darah kurang, tubuh secara otomatis menarik kalsium. Nah, ini. Ya. Akhirnya terjadi pengapuran ataupun kekurangan kalsium yang lain. Nah, Bapak Ibu, terutama yang wanita, ini mengalami kondisi menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan akhirnya menopause. Ini kalsium terus yang akan digunakan. Makanya banyak sekali wanita cepat bengkok, ya, terutama yang sudah melahirkan beberapa kali. Ini sangat dianjurkan untuk minum kalsium, susu atau kalsium, ya. Untuk lansia, ini penyerapan kalsiumnya sudah melemah, ya. Ini harus lebih serius, banyakin kalsium. Tangan kaki sudah mulai kebas, keropos tulang, perubahan tulang belakang, ya sudah mulai merunduk. Untuk yang hamil menyusui, ini wajib minum kalsium. Ya, karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan janin dan bayi. Ya. Ini wajar kalau terjadi sakit sendi, kebas, kejang, ini karena kekurangan kalsium. Remaja, dewasa, dan anak-anak ini juga tetap harus butuh kalsium. Oke, waktu terbaik untuk konsumsi kalsium itu sebelum tidur atau 1 jam setelah makan malam, ya. Karena apa? Karena terjadi penyerapan di tulang dan sendi di malam hari. Konsumsi kalsium sebelum tidur ini bisa menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, asma, dan emfisema, susah tidur atau sesak. Ya. Kalau 1 jam setelah makan, kalsium masuk, dia membutuhkan asam lambung untuk diurai. Oke. Asam lambung membantu menguraikan kalsium dan menetralkan asam pada produk kalsium. Berjemur di bawah matahari
ini membantu dalam sintesis vitamin D, jadi membantu pemecahan dan penyerapan kalsium lebih tinggi lagi. Waktu paling baik untuk berjemur pagi jam 8 sampai jam 9 dan sore jam 3 sampai jam 4. Oke. Penyerapan kalsium berlebihan yang tidak tepat ini bisa membahayakan kesehatan. Ya. Jadi kalsiumnya harus benar. Ya. Kalsium dari kita itu mikro, jadi sangat mudah untuk diserap. Bapak Ibu, kebayang nggak kalau misalnya kita konsumsi makanan yang mengandung kalsium, kita butuh 2000 mg setiap hari. Itu bisa didapetin dari mana? Dari susu, kira-kira 2 jerigen, atau dari daging, kira-kira 2 kilo, atau dari sayur mayur, itu kira-kira 1 kilo. Ya. Kebayang nggak kalau kita harus makan sekian banyak? Ya. Yang ada perut penuh. Ya. Nah, kita juga harus mengurangi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Banyak olahraga, berjemur, ya, perhatikan berat badan. Stop merokok, stop alkohol. Hindari makan manis dan goreng-gorengan. Periksa rutin ke rumah sakit. Oke, itu 6 bulan sekali. Nah, kalsium soft gel dari Greenworld itu ultra fine calcium carbonate dan vitamin D. Jadi ukurannya ini super mikro, bahkan nano. Jadi kalau nano itu dia masuk ke sel itu lebih cepat. Ya. Penelitian menunjukkan dengan tambahan vitamin D ini membantu penyerapan kalsium lebih tinggi lagi. Ya. Kalau kita kekurangan vitamin D, otomatis kalsium yang diserap itu hanya 10%. Tapi kalau vitamin D kita cukup, itu bisa 60-75%. Oke. Kalsium Greenworld tidak dalam bentuk soft gel, tidak menstimulasi lambung. Jadi tidak membuat perih di lambung. Penyerapan kalsium jauh lebih cepat. Oke, membantu bentukan tulang, mudah diserap, dan memang kalsium kita walaupun jumlahnya tinggi, jumlahnya besar, ini mencegah terjadinya batu ginjal. Karena apa? Karena diserap oleh sel-sel dari tubuh. Ya. Menjaga sistem syaraf, kontraksi otot, dan jantung. Membantu pembekuan darah dan tekanan darah. Membantu. Ya. Jadi kalau misalnya luka, dia cepat pembekuan untuk luka, penutupan luka. Oke. Mudah diserap usus, tidak stimulasi lambung. Memacu pencernaan protein dan lemak, mencegah kejang syaraf kaki dan tangan. Oke, boleh dikonsumsi oleh semua masa pertumbuhan, vegetarian, lansia, masa hamil, menyusui, terutama yang menopause, dan semua yang kurang kalsium. Dosisnya 2 kapsul, 1 kali sehari dengan air hangat, supaya lebih cepat lagi larut. Baik, sepertinya itu saja dari saya. Ini sudah pas jam 9. Oke. Ya, itu aja dari saya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan. Wah, ini teman-teman. Ya, itu saja dari saya, Bu Mugi. Ya, makasih Dr. Adwin. Ilmunya bermanfaat banget ya. Memang cuman sayang ini teman-teman banyak yang nggak bisa masuk ya. Besok mungkin saya akan benahin lagi lah link ini. Untuk teman-teman yang ada di sini, manfaatkanlah ini ya, momen sekarang. Kalau misalnya mumpung ketemu Dr. Adwin, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan buka speaker masing-masing ya. Bisa nggak buka speaker masing-masing? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ya. Dok, saya juga mau nanya dok. Iya, Bu. Ya, dok, kalau kalsium itu kan memang sebaiknya digunakan malam hari ya dok? Ya.
Nah, mengapa dok digunakan malam hari? Sudah tuh kan di Greenwood kan ada kalsium bubuk, ada juga kalsium soft gel ya. Nah, kelebihan kalsium bubuk sama soft gel tuh apa ya dok ya? Karena ada yang nitip pertanyaan itu dok, makasih. Oke, siap. Sebenarnya sih kalau malam hari memang kan kita ada jam biologis ya. Nah, di jam biologis ini memang pencernaan itu dia bergerak memang lebih lambat, tapi dia menyerap nutrisi itu lebih bagus. Dan kalau misalnya kita tidak menggunakan, kalau kita kan pagi-pagi menggunakan seluruh otot-otot tulang ya. Jadi si kalsium ini yang kalau kita minumnya pagi-pagi itu akan dibentuk untuk tenaga, bukan untuk ke pembentukan sel-sel osteoklas dari tulang. Jadi kalau misalnya memang untuk kebutuhannya apa nih? Kalau kebutuhannya untuk osteoporosis, ya minum kalsiumnya itu malam. Tapi kalau misalnya untuk keseharian, ya minumnya pagi-pagi boleh gitu. Jadi kalau misalnya tergantung kebutuhannya dulu, karena terus terang jantung kita ini Bu, itu kalau dia berdenyut itu dia menggunakan kalsium. Jadi kalau misalnya ada serangan jantung, itu yang pertama kali disuntikan ke jantung itu adalah kalsium. Jadi ya dokter kalau misalnya ada serangan jantung itu langsung suntikin kalsium ke jantung supaya si jantung ini berdenyut lagi. Baru dilakukan CPR atau segala macam. Gitu. Itu kalau di rumah sakit. Jadi kalsium ini sangat berguna untuk seluruh tubuh. Nah, cuman tergantung pemakaian. Kita kebutuhannya untuk apa? Kalau misalnya memang keropos tulang ya malam, karena diserapnya lebih efisien, lebih optimal di malam hari saat tulang tidak digunakan dan otot-otot juga sedang beristirahat. Terus kalau misalnya untuk yang bubuk ataupun yang soft gel, sebenarnya sangat tinggi di yang bubuk ya. Yang bubuk itu lebih tinggi. Tapi untuk beberapa orang ada yang nyaman untuk dalam cairan, tapi ada juga yang tidak nyaman minum susu, udah enak duluan. Nah, makanya kalsium soft gel ini sangat-sangat praktis, sangat-sangat baik sekali untuk orang-orang yang susah nelen, dalam arti nelen larutan susu gitu. Oke, makasih dok. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak Dewa di situ, ada Pak Febri. Mungkin selama ini ada nitip grup bertanya. Silakan buka speakernya ya Pak. Ini saya sendirian ini yang ada videonya. Mbak Sania atau Putih. Maklum, lagi nggak pakai jilbab nih. Oh ya udah, siap-siap. Mungkin nanti kita Nah, dok, ada kalau yang Jiangxin itu dok, katanya kalau kalau Jiangxin itu kalau orang udah pecah pembuluh darah, katanya itu nggak boleh ya dok. Nah ini ada yang nitip pertanyaan nih di WA nih, ke WA saya. Iya, nggak boleh. Itu kenapa? Jadi Jiangxin atau dia cardio power ya, Ya. itu dia tugasnya adalah mengencerkan darah gitu. Jadi istilahnya kalau sudah terjadi sumbatan yang sangat parah, ini memang tugasnya Jiangxin ini untuk ngebor pembuluh darah yang kesumbat. Ya. Nah, kalau terjadi pecah pembuluh darah, kebayang dong yang ada malah tambah parah gitu. Jadi lesitin dulu, kemudian untuk recovery pembuluh darah, terus paling tidak kasih dipsi dulu lah gitu. Jangan langsung ke Jiangxin atau kardio itu buat yang memang benar-benar sudah
kondisi jantungnya sudah dinyatakan dia punya penyumbatan itu lebih dari 90-95%, tapi tidak terjadi pecah pembuluh darah. Oh gitu. Nih dok, ada yang nitip pertanyaan lagi di WA. Untuk produk itu katanya apakah harus berjarak atau bisa langsung sekalian diminum dok? Untuk produk apa? Misalnya dipsi gitu kan, kemudian dia minum kalsium, kemudian dia juga minum citosan. Nah, apakah boleh berbarengan atau ada jaraknya dok? Kalau citosan sudah pasti harus dijarakin ya Bu, kalau citosan, karena dia bisa mengikat semua nutrisi, jadi bisa didetek. Kalau yang bareng dengan citosan itu bisa didetek sebagai racun tanda kutip oleh citosan yang diikat dan akan dibuang ke saluran pencernaan. Makanya kalau minum citosan harus dijarak. Tapi kalau untuk lecithin dengan giansin atau cardio power itu bisa dibarengin. Kalsium bisa dibarengin. Tapi jangan misalnya ginkgo, diasis, cardio power itu nggak bisa. Itu jangan, karena itu semuanya untuk pengencer darah. Jadi nggak boleh itu ginkgo, diasis sama giansin bersamaan, itu tidak boleh. Harus ada jarak sekitar setengah jam. Dipilih mana yang lebih berat kondisinya. Oke dok, makasih dok, Dokter Adwin. Ya teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya, kasus di lapangan kan pasti banyak tuh, kita manfaatkan ya. Malam dok. Ya malam Pak Putu. Ya malam. Salam kenal dok. Saya Dewo Subawo dari Bali. Ya ini saya mau tanya. Ya kebetulan saat ini saya menangani 2 orang yang sedang menderita stroke ringan. Itu lumpuhnya kebetulan dua-duanya sebelah kanan dok. Sebelah kanan. Ya ini diagnosa dari dokter karena sempat ke rumah sakit itu stroke penyumbatan. Nah akhirnya saya menangani beliau dengan produk Greenwood. Saya kasih giansin sama dipsi sama atrovo. Ya setelah sebulan saya tangani sudah mulai bisa jalan tapi masih belum sempurna dok. Jadi yang saya tanyakan apa produk yang lebih bisa berfokus untuk penanganan stroke dok? Itu dok. Terima kasih dok. Siap Pak Dewa. Untuk penyumbatannya ini juga dia harus lebih detail. Apakah hanya sekedar penyumbatan pembuluh darah ataukah juga syarafnya terganggu karena penyumbatan itu ya. Jadi kalau untuk artropo memang itu membantu untuk ke tulang dan sendi, tapi lupa dengan lecithin. Lecithin itu untuk ke syaraf Pak, jadi dia memperbaiki syaraf-syaraf yang rusak. Nah lumpuhnya ini karena ada kerusakan syaraf. Ya. Nah itu yang wajib masuk lecithin. Oh berarti tinggal ditambahin lecithin aja dok ya? Betul. Lecithinnya kalau bisa 2 kali 2. Siap dok, siap. Itu sangat penting sekali. Saya kalau misalnya nanganin stroke itu lecithin saya nomor 1. Oh gitu. ya. Karena pasti dia akan mempengaruhi pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, syaraf, dan dia juga membantu untuk netralisir racun untuk di liver itu. Itu sangat penting lecithin. Ya, terima kasih dok, terima kasih. Nah ini lagi satu ya, kebetulan kita masih ada kesempatan lah untuk bisa bertanya sama dokter. Ini baru sekali pulang, ada teman saya punya ibu sedang sakit sekarang dok. Sedang sakit ini pertanyaannya berkaitan dengan penyakit kanker. Karena baru tadi siang katanya hasil diagnosa dari rumah sakit keluar, itu ibunya menderita kanker serviks stadium 3.
Padahal sebelumnya itu masuk rumah sakit karena nggak bisa buang air besar. Itu kata dokter ada benjolan sedikit di usus yang mendekati rahim katanya. Dan sudah diambil tindakan, ususnya dioperasi, rahimnya diangkat. Dan hasil ceknya itu baru keluar tadi siang, katanya serviks gitu. Kanker serviks stadium 3, Dok. Nah, kira-kira kalau menurut dokter, kalau penanganan dengan produk Greenwood, apa yang paling bagus, Dok? Oke, kalau dengan kanker itu, ini kemungkinan udah terjadi metastasis, Pak. Jadi Ya. sudah terjadi penyebaran melalui darah dikarenakan dia operasi kankernya yang di usus. Nah, Ya. pada saat dia dioperasi, itu ada sel kanker yang masuk ke pembuluh darah dan dia menyebar. Nah, organ terdekat dari dia adalah rahim, dan di bawah rahim ada leher rahim atau serviks. Nah, disitulah dia bisa berkembang. Walaupun si rahimnya diangkat, karena si leher rahim ditinggal, ini dia masih ada potensi memang untuk peningkatan jumlah sel kanker. Nah, kalau dari Greenwood itu kita pakainya Ganoderma, Pak. Ya, Ganoderma. Ganoderma terus Ganoderma itu kalau bisa kasihnya, dulu saya sempat ngasih 3x5 malah. Gitu. Iya, Dok. Jadi itu memang fokus targetnya adalah memang untuk ke sel kanker. Ya. Untuk citosan juga digunakan. Jadi kalau citosan itu, Pak, dia akan mengisar supaya tidak menyebar kemana-mana. Citosan. Ya, siap, Dok. Ganoderma, dia tugasnya adalah menyerang sel kanker supaya dia nanti akhirnya mengecil. Gitu. Jadi si citosan ini dia tugasnya magerin si kanker supaya tidak. Nah, berarti perlu ditambahin gini, Dok, perlu ditambahin blueberry konsentrat ya. Blueberry konsentrat itu dia antioksidan sangat tinggi. Antioksidan tinggi ini memang menyetop suplai nutrisi ke sel kanker. Ya. Itu. Jadi boleh diberikan kalau imunitasnya dia memang menurun. Ya. Itu juga membantu dia untuk pemulihan pada saat setelah operasi. Gitu. Ya, Dok. Ini Dok, kalau selama kita tangani dengan produk Greenwood, apa perlu dilakukan kemoterapi, Dok, dari rumah sakit? Kalau misalnya untuk kemoterapi, kita memang lihat dulu kondisinya. Dia kan menyuntikkan cairan untuk anti kanker, tapi ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi di dalam darah pun itu diserang semua. Nah, yang dihancurkan itu dengan kemoterapi itu bukan cuman sel kanker, tapi nutrisi-nutrisi juga rusak. Iya. Gitu. Cuman kalau sudah terjadi pengangkatan, sudah diangkat, sudah ada operasi, mau tidak mau harus ada. Nah, cuman harus ditingkatin si ganodermanya. Ya. Karena ganoderma ini membantu imunitasnya dia. Karena saya pernah nanganin kanker payudara stadium 4, itu dia tetap kemo. Tapi beda sekali kondisi dia tidak minum ganoderma saat kemo dengan dia minum ganoderma saat kemo. Ya. Itu beda sekali. Jadi kalau misalnya dia sebelum minum ganoderma itu di kemo, itu setelah selesai kemo dia lemes sekali, nggak berdaya, rambutnya rontok, mules, mual dan lain-lain. Tapi dibarengin dengan ganoderma, dia konsumsi, begitu dia di kemo, itu dia kayak nggak terjadi apa-apa setelahnya. Kayak ya udah gitu di kemo, tapi kondisi badan dia stabil, dia masih punya tenaga,
juga, dia tidak mual, rambutnya juga tidak terlalu rontok, gitu, dan kondisinya dia fit. Gitu. Iya dok. Terima kasih dok atas informasinya. Berarti kesimpulannya ketika kita tangan dengan produk Greenwood, kemoterapi tetap jalan karena itu saran dari dokter dan rumah sakit ya dok ya. Betul. Ya, terima kasih dok. Terima kasih. Ya kita kasih kesempatan teman-teman yang lain ya untuk bertanya. Terima kasih dok. Selamat malam. Ya mari Pak. Malam. Ya, teman-teman yang lain manfaatkan ya untuk tanya jawabnya. Sayang kalau misalnya dilewatkan. Untuk Pak Febri, untuk yang lain-lain, silakan. Pak Aldi dari mana nih Pak Aldi? Bisa ngebuka nggak speaker yang lain ya? Oke. Kalau misalnya tidak ada, boleh saya nanya lagi dok? Halo? Malam Bu Mugi. Ya Pak Dewa ya. Ya, nah ini kebetulan artinya di sini kan ada leader-leader ya. Ya betul. Nah ini karena meeting training produk malam hari ini kan luar biasa bagus. Ya kita benar-benar bisa dapat banyak ilmu lah dari dokter